Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga di hari Senin ini yang penuh kebahagiaan, kita mendapatkan sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welcome. Kembali lagi kita di kelas Public Speaking Academy, yang mana program ini akan terus berjalan dan terus saya ikhtiarkan. Dan permohonan maaf, pekan lalu kelas public speakingnya saya tunda karena ada beberapa hal yang sangat penting dan mendesak yang harus saya tuntaskan. Dan kemarin juga di hari Minggu saya tidak bisa laksanakan dan saya komitmen di hari ini. Welcome teman-teman semuanya. Sekarang kita akan memasuki di sesi yang ke-13. Nggak terasa teman-teman semuanya ya. Sesi 1, 2, 3, 4 kita membahas tentang mindset. Sesi 6, 7, 8 kita sudah mulai bertahap mengupas basically tentang public speaking. Dan sesi 10 kita sudah bahas tentang opening, kita bahas tentang sesi 11 kita bahas tentang bagaimana opening yang menarik, yang memukau. Kemudian setelah itu kita di sesi ke-12 kita sudah bahas tentang bagaimana membuat amazing opening, dan sesi yang ke-13 ini kita luncurkan ya, bagaimana membuat sebuah materi itu anti blank, baik menggunakan slide PowerPoint atau bahkan teman-teman itu bisa menggunakannya tanpa slide. Ini saya buktikan dan saya pernah uji kepada menti-menti saya ya, murid-murid saya yang sekarang saya ini mengajar di anak-anak SMP. Terbukti mereka mampu berbicara dari 30 detik sekarang sampai menjadi 3 menit tanpa melihat teks. Nah, sekarang teman-teman semuanya, tugas kita sebagai komunikator yang hebat atau ingin menjadi komunikator yang hebat adalah terus memperbaiki diri. Ya. Terus memperbaiki diri. Jadi bagaimana hari ini kita terus belajar, terus berlatih, terus berkembang, agar teman-teman semuanya di pagi hari ini itu mendapatkan sebuah insight baru, terutama dalam public speaking. Teman-teman semuanya, saya ingin mengupas tuntas dulu bahwasanya program Public Speaking Academy adalah memang dirancang di awal itu untuk bagi teman-teman yang ingin belajar dari pemula ya, menjadi komunikator yang baik, hebat, terus menjadi expert dan bagi masternya. Program ini sangat terbuka ya. Dulu saya membayangkan bahwasanya program ini harus berbayar, dan sekarang teman-teman bisa akses di YouTube saya. Cuma secara eksklusif bagi teman-teman yang berbayar itu biasanya kami fasilitasi setelah sesi pertama seperti ini. Salam kenal teman-teman semuanya. Ini profil yang saya perjuangkan, yang terus saya latih, yang terus saya dalami. Mohon doanya agar saya bisa konsisten. Ini adalah secuil bagian untuk menjadi ya, seorang pembelajar yang terus bertumbuh dan berkembang. Saya berharap teman-teman semuanya lebih jauh hebat daripada saya, lebih jauh menjadi komunikator yang hebat, lebih jauh menjadi seorang legenda di bidang komunikasi. Teman-teman semuanya, kita memasuki di sesi yang ke-13. Bikin materi anti blank. Nah, dari keguguban, dari kegalauan, dari kegelisahan, biasanya ketika kita berbicara di depan umum, lupa slide-nya, lupa urutan slide-nya, dan bahkan yang lebih parah lagi adalah kita lupa materinya, apa yang harus kita ucapkan. Tenang, teman-teman semuanya, itu pernah saya lakukan, pernah saya alami, tapi kalau orang yang sudah profesional, dia tahu apa langkah-langkah yang diharuskan ketika dia mengalami sebuah blank. Oleh karena itu, untuk mengatasi blank teman-teman semuanya, maka kita persiapkan materi sebaiknya. Salah satunya adalah
membuat materi anti blank. Apa saja rumus dan polanya? Segera kita akan bahas. Sebelum masuk materi inti, kita ingat-ingat dulu. Jadi amazing opening itu ada 5 poin ya. Ada salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apresiasi, terima kasih hadirin yang telah hadir. Kemudian kita perkenalkan saya Najarudin Nur sebagai public speaker Indonesia yang tahun 2018 sudah menggeluti dunia komunikasi. Ya, dari 15 gelar yang saya dapatkan, sudah usaha untuk menumbuh kembangkan diri saya. Baik, teman-teman, kita masuk ke tema. Baik, tujuan tema ini apa? Jelas. Nah, sekarang kita akan masuk kepada impactful content. Bagaimana membuat konten yang impactful, yang berdampak, yang berpengaruh tidak hanya kepada kita, tapi juga berpengaruh kepada orang lain. Yes. Dan setelah itu, kita akan menyiapkan nanti, ya, setelah kita membuat konten yang sudah oke, kita akan membuat namanya sebuah powerful closing. Ini sangat penting sekali. Kita buatkan kesimpulannya, kita berikan janji kepada audiens untuk meminta janji. Agar setelah materi itu, mereka mau berjanji kepada dirinya mereka sendiri. Setelah itu kita close dengan nama dan brand apa, setelah itu salam. Yes. Jadi 3 bagian inilah yang membuat kita harus utuh memahami yang namanya ini dalam komunikasi, berbicara, dan berkomunikasi. So, kita review ada 6 poin ya untuk amazing opening. Ada pantun, ada quotes, data shocking, quotient, ada pertanyaan-pertanyaan retorika, pujian, story. Yes. Ini kita sudah bahas. Sekarang kita pada masuk pada inti. Nah, buat materi anti blank itu ada pola dan rumusnya. Ini sangat simpel sekali. Kita bahas 2W plus 1. Nah, yang pertama adalah mengapa. Kita harus menjelaskan mengapa topik yang kita bawakan itu penting. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu tidak penting bagi audiens. Hanya kepentingan kita saja. Set kita harus mutakhir dan update sesuai dengan kebutuhan audiens. Makanya saya di awal dan berbagai riset, berbagai buku, berbagai pendapat para ahli menjawab kata why itu sangat penting sekali. Kenapa kita harus hadir? Mengapa kita harus mendengarkan pembicara? Mengapa kita harus menulis materi pembicara tersebut? Makanya kita harus sajikan why ini dengan secara kokoh dan kuat. Berikanlah alasan-alasan yang baik. Pas. Nah, setelah itu kita jelaskan dari definisi, dari contoh-contoh, dari faktor, dari fakta, dari pengaruh, apa saja pengaruh. Jadi, kalau kita sudah jelaskan semuanya ini, orang akan paham secara konsep, secara definisi, dan secara basically. Saya bisa nyebutnya ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Baru setelah itu kita siapkan yang namanya how. Setelah orang paham secara konsep, secara teori, maka orang perlu bagaimana solusinya, bagaimana caranya, bagaimana strateginya, bagaimana trik dan tipsnya. Ini yang perlu ditanyakan oleh audiens. Nah, sekarang kita akan masuk pada formulanya 2W ya. Why? Nah, untuk why ini kita bisa konsepkan seperti ini. Kita bisa memberikan pertanyaan kepada audiens. Mengapa belajar komunikasi itu penting? Mengapa belajar public speaking itu penting? Mengapa kepercayaan diri itu penting dalam public speaking? Kita jawab satu. Mengapa belajar komunikasi itu penting? Alasan yang pertama adalah setiap kehidupan kita sampai detik ini kita perlu namanya komunikasi. Ada namanya self-talk, berbicara kepada diri sendiri. Saya hari ini mau mandi jam berapa ya? Saya hari ini mau pakai baju. Itu adalah bentuk komunikasi.
mengajak pasangan kita untuk jalan-jalan. Nah, sekarang kita ke public speaking. Mengapa public speaking itu penting? Anda mau anak SD, mau anak SMP, SMA, kuliah, kerja, pimpinan apapun itu, public speaking sangat penting. Sehebat apapun kita hari ini, secerdas apapun yang kita miliki pengetahuan kita, dan keberlian ide kita, kalau kita tidak pandai menyampaikan komunikasi tersebut, ide dan gagasan kita itu, orang tidak akan percaya. Yes. Jadi kalau kita sudah mampu menjawab why demi why, maksudnya adalah apa? Yes, barulah kita jelaskan. Komunikasi adalah cara menyampaikan ide gagasan. Komunikasi adalah mengolah sebuah pesan. Pastinya harus berani berbicara di depan umum. Atau kita jelaskan juga, kepercayaan diri itu adalah sebuah integritas dalam diri dan memiliki adrenalin yang kuat, kokoh, berani untuk tampil di depan umum. Kalau kita sudah jelaskan dari definisi, dari konsepnya, dari rumus-rumusnya, kemudian setelah itu kita jelaskan bagaimana cara. Nah, kalau dalam dunia public speaking, maka kita jawab sebenarnya. Maka untuk menjadi pembicara yang profesional, yang baik, yang mudah didengar, yang lawan komunikasinya itu enak mendengarkan kita, sangat empati, maka yang kita lakukan adalah 3 ini. Berbicara dengan pelan, berbicara dengan jelas, dan berbicara dengan singkat dan berbobot. Yes. Kita ulangi. Jadi bagaimana solusinya kalau kita ingin menjadi pembicara yang baik? Maka yang pertama adalah berbicara dengan pelan, berbicara dengan jelas, berbicara dengan singkat dan berbobot. Inilah pola yang saya tawarkan kepada teman-teman semuanya. Kalau sudah teman-teman latih, pikirkan berulang-ulang, latih berulang-ulang sampai ratusan kali, saya yakin teman-teman improve on the stack, itu amazing ya. Karena teman-teman sudah menguasai 2W plus 1. So, teman-teman semuanya, kita sangat penting sekali berbicara dimanapun dan kapan. Maka setidaknya setiap apa yang kita ucapkan itu bukan seberapa banyak, tapi seberapa banyak kata-kata kita itu diperhitungkan. Maka berbicara dengan mudah dipahami, mudah diingat, dan mudah dipraktikkan. Kita di dunia ini, teman-teman semuanya, tidak lain adalah ingin menyampaikan sebuah pesan kebaikan ke sesama kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, kolega kita, publik. Kalau kita hari ini menjadi pejabat, presiden, seluruh masyarakat yang pasti ingin kita sampaikan. Maka pesan yang kita sampaikan itu harus pesan kebaikan. Tidak ada kata lain, teman-teman semua. Lalu bagaimana hari ini ada orang yang memprovokasi? Bagaimana ada orang lain hari ini yang berkata kurang bijak? Maka barangkali dia belum memahami namanya komunikasi. Tugas kita hari ini adalah memahami konsep komunikasi adalah menyampaikan pesan kebaikan dari Sang Ilahi untuk para makhluk. Teman-teman semuanya, saya doakan sukses dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun. Semoga yang menonton video ini semakin bahagia, semakin sukses, semoga menginspirasi kita mendapatkan sebuah insight baru di dalam komunikasi. Teman-teman semuanya, bagi ya yang ingin mendapatkan sebuah materinya, sertifikatnya, rekaman Zoom-nya, secara langsung, member card-nya, dan ingin fasilitas seumur hidup, maka teman-teman bisa melakukan sebuah investasi leher ke atas. Yes. Silahkan teman-teman semuanya yang ingin lebih serius, lebih sungguh-sungguh untuk meningkatkan soft skill komunikasinya hari ini,
Maka kita perlu menginvestasikan waktu kita, menginvestasikan energi kita, menginvestasikan seluruh jiwa dan raga kita untuk diri kita sendiri. Agar apa? Kita memiliki dampak yang luar biasa kepada orang lain. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.